yang akan mendengarkan ilmu dan pengetahuan teknologi yang dibagikan oleh Dhani Harmedi Barus. Lahir tahun 76. Beliau adalah pegawai PLN. Sarjana ditempuh di Bandung ITB, kemudian magister juga di ITB Bandung, dan mengambil doktor dengan predikat lulus cum laude di Universitas Indonesia. Pengalaman kerja diawali tahun 98 sampai 2002 sebagai asisten dosen di ITB, kemudian masuk ke PLN tahun 2002 sebagai Operation Planning Engineer. Setelah itu, setelah 10 tahun bekerja menjadi manajer Load Dispatch Center, pusat pengatur beban di Sumatera Utara, kemudian ke Jakarta, Banten, lalu menjadi Senior Manager of Planning Department, Transmission and Load Dispatch Center Sumatera. Jadi di Sumatera, lalu 2019 menjadi peneliti di Institut Penelitian PLN, dan 2021 sampai sekarang setelah lulus tampaknya dari FTUI menjadi Senior Manager of Engineering Department. Pernah banyak mengikuti konferensi dan pelatihan profesional. Kalau saya bacakan, waduh, bisa selesai jam 3. Pendek kata, Dhani Barus sangat kompeten untuk kita dengarkan, dan untuk itu kita beri terima kasih, ucapan terima kasih kepada Dhani Barus yang sudah bersedia menerima undangan Gagatrik UI dan LSK Gagatrik UI. Terima kasih, semoga karirnya makin jaya, teknik makin jaya. Menarik acara kita hari ini karena topik yang akan disampaikan oleh Saudara Dhani adalah topik yang memang dibutuhkan oleh PLN ke depan. Saudara Dhani ini di bawah bimbingan saya, S3-nya, itu melakukan penelitian tentang bagaimana dampak masuknya PLTB Sidrap ke sistem Sulawesi, di mana saya yakini dan kita yakini bahwa ada dampak terhadap sistem secara teknis dan secara ekonomis. Tetapi dampak itu selama ini belum bisa kita hitung dengan bentuk angka, bentuk besaran. Seperti gatal ini, masing-masing kita mungkin pernah, kita gatal tapi gatalnya itu di dalam daging jauh. Kita nggak tahu mau menggaut bagaimana. Nah, itulah yang terjadi di sistem Sulawesi ini. Pernah blackout setelah itu, walaupun itu tidak dinyatakan akibat dari masuknya PLTB, tapi dirasakan ada gangguan. Lalu beruntung Dhani ini orang PLN, sehingga data yang diperlukan itu bisa didapat karena orang dalam. Mungkin kalau bukan orang PLN tidak semudah itu mendapatkan data. Sehingga akhirnya berhasillah Dhani menemukan bagaimana cara untuk menentukan bahwa adanya gangguan terhadap sistem. Waktu itu Dhani sudah menyatakan, Pak, saya sudah selesai, saya ingin maju, saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa penemuan saya ini S3, tapi saya waktu itu belum kasih. Karena memang keinginan saya bukan saja kita menangkap adanya gangguan, tapi saya ingin mendapatkan besaran. Apa gangguan itu dan besaran apa yang harus dilakukan. Akhirnya Dhani yang tadinya targetnya 3 tahun supaya bisa dapat cum laude, tertunda. Menjadi 4 tahun baru selesai. Tetapi ternyata aturan UI
menyatakan 4 tahun termasuk cum laude, sehingga Dani mendapatkan predikat cum laude disertasinya. Kemudian prestasi berikutnya adalah jurnal yang disampaikan oleh Dani. Ini karena kualitas daripada penelitian dan hasilnya bagus, mendapatkan indeks tertinggi Q1. Ini juga suatu prestasi karena memang hasilnya bagus. Nah, ke depan sistem tenaga listrik ini akan membutuhkan banyak penelitian-penelitian seperti Dani ini. Karena kita tahu target dunia dan termasuk Indonesia adalah net zero emission. Kita tahu net zero emission itu faktor utamanya adalah emisi. Tapi sebenarnya bagi kita orang energi itu sebenarnya adalah konversi dari energi fosil kepada energi terbarukan. Itu sebenarnya net zero emission itu. Oleh karena itu bagi kita orang listrik, masuknya energi terbarukan ke dalam sistem akan menimbulkan permasalahan dalam tanda petik dalam sistem tenaga listrik itu. Banyak investor mengambil keputusan tidak paham dengan itu. Dan kita di sektor tenaga listrik juga tidak bisa menampilkan agar mereka paham. Salah satu hasil yang dihasilkan oleh Dani dapat memberikan gambaran kepada pengambil keputusan, para investor, orang di luar sistem tenaga listrik atau di luar energi, bisa paham bahwa masuknya energi terbarukan dalam sistem tenaga listrik mengganggu secara teknis dan bisa merugikan secara ekonomis. Sehingga perlu ada langkah-langkah dari sisi pengambil keputusan pembuat kebijakan agar gangguan ini tidak terjadi, agar kerugian ekonomis ini tidak terjadi. Nah, ini salah satu manfaat dari penemuan Dani ini karena model software yang dihasilkan Dani adalah dapat menentukan berapa cadangan energi yang dibutuhkan oleh sistem itu karena masuknya PLTB pada sistem itu. Dan setiap sistem mempunyai reaksi yang berbeda, sehingga unik. Nah, Dani bisa menghasilkan software di mana apabila menggunakan sistem yang berbeda, data-data yang dimasukkan dalam sistem ini berbeda akan menghasilkan output yang sama, mengeluarkan berapa cadangan yang diperlukan. Tambahan cadangan yang diperlukan. Jadi masuknya PLTB, PLN perlu menambah cadangan tersebut. Kedepan permasalahan energi matahari juga akan menimbulkan permasalahan yang hampir sama dengan angin. Bahkan matahari itu akan lebih banyak permasalahannya, di mana solar cell rooftop dengan solar cell pembangkit PLTS berbeda reaksi sistem terhadap kedua walaupun sama-sama energi matahari. Kalau rooftop, sistem akan melihat sebagai negatif load, tapi kalau PLTS, pembangkit listrik solar cell, akan dilihat oleh sistem sebagai pembangkit listrik. Berbeda cara pandang atau reaksi dari sistem terhadap sama-sama sel surya, tetapi yang satu rooftop, yang satu PLTS. Di forum ini ada 4 mahasiswa S3 saya, minimal, yang sedang menyusun disertasi yang berkaitan dengan masa transisi kita menuju ke net zero emission. Yang pertama itu Prio, itu dosen dari Semarang, itu dia melihat
bagaimana biaya produksi dipengaruhi oleh masuknya mobil listrik ke dalam sistem. Jadi beliau akan melihat bagaimana biaya produksi dan bagaimana tarif, dan bagaimana pengaruh tarif dan dipengaruhi oleh mobil listrik, mempengaruhi dan dipengaruhi. Begitu juga Aileen, saya yakin dia hadir juga, bahwa akan melihat manajemen dan decision making proses yang akan bergeser, berubah akibat dari perubahan yang akan terjadi di sistem tenaga listrik akibat dari masa transisi energi kita menuju energi terbarukan. Ada Joshua akan melihat bagaimana reaksi sistem terhadap masuknya mobil listrik charging ke dalam sistem tenaga listrik. Jadi semuanya ini mahasiswa yang saya minta hadir di dalam forum ini ada kaitannya dengan permasalahan sistem tenaga listrik, dalam hal ini PLN, yang akan dihadapi ke depan. Cuma keempat-empatnya ini bukan orang PLN seperti Dani. Dani gampang sekali mendapatkan data. Walaupun itu datanya rahasia, bisa diambil oleh Dani untuk penelitiannya. Nah, 4 mahasiswa saya ini sudah mulai merasakan tidak gampang mendapatkan data dari PLN, dan mudah-mudahan Pak Suroso ada di sini atau pejabat PLN yang lain ada di sini. Saya mohon memberikan kemudahan kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan menyusun disertasi untuk mendapatkan data dari PLN, karena hasil disertasi mereka ini akan bermanfaat Pak bagi PLN khususnya dan sistem tenaga listrik atau perlistrikan di Indonesia umumnya. Jadi saya sangat berharap agar mereka mendapatkan data lebih mudah. Saya nyatakan sekali lagi bahwa ke depan masa transisi energi yang akan dimulai tahun 2025 sampai 2060 di Indonesia ini membutuhkan banyak penelitian-penelitian khususnya di sektor listrik, karena net zero emission adalah konversi dari fosil ke energi terbarukan, di mana permasalahan ini menimbulkan banyak permasalahan terutama di sistem tenaga listrik, baik secara teknis maupun secara ekonomis. Apabila kita bisa mendapatkan model seperti yang dihasilkan Dani di solar cell, di mobil listrik, dan di lainnya, itu akan bisa mempermudah kita melewati masa transisi ini. Demikian saya rasa, Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menegur dulu Pak Jiteng, dosen saya. Sehat Pak Jiteng ya? Alhamdulillah sehat kelihatannya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Demikian Adi. Jadi terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati tim pimpinan dari Kagatrik, saya lihat lengkap Pak Awing, Pak Dani, seluruh sivitas akademika, dan juga Pak Dani Barus dan seluruh rekan-rekan yang berkenan hadir pada acara siang hari ini. Mohon maaf nih jadinya malah interupsi. Tapi sebetulnya yang dapat kami sampaikan, Pak Dani Barus ini satu tim dengan kami di Pusat Pengatur Beban, dan yang bersangkutan saat ini adalah senior manager di bidang teknik yang membawai seluruh infrastruktur control center yang ada di Jawa, Madura, Bali. Di struktur PLN, Pak Dani Barus ini adalah pejabat tertinggi di bidang sekada dan telekomunikasi. Jadi setingkat senior manager ini merupakan pejabat tertinggi untuk sekada dan telekomunikasi di seluruh control center ini, baik yang di Gandul maupun ada yang di 5 regional control center yang ada di Jawa. Jadi memang selama beliau
di Gandul dan juga menyelesaikan S3-nya, kami melihat perjuangan yang luar biasa, dan Pak Dhani Barus ini merupakan talent yang luar biasa dari PLN, merupakan andalan kami dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dari pusat pengatur beban ini. Bapak Ibu yang kami hormati, landscape dari energi sistem kita akan berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, PLN harus mempersiapkan diri untuk berubah. Apalagi sekarang sudah ada aspirasi terkait net zero emission energy system pada tahun 2060, dan itu sudah mulai diimplementasikan sebagai sebuah bentuk program yang nyata. Kenapa 2060? Karena memang PPA untuk PLTU kita yang terakhir nanti tahun 2056. Jadi 2026 akan ada PLTU yang masuk, yang harapannya adalah PLTU terakhir untuk Indonesia dengan masa operasi 30 tahun, maka pada tahun 2056 nanti adalah PLTU terakhir yang sudah memasuki end of life. Nah, tentu saja sesuai dengan semangat dekarbonisasi, sesuai dengan semangat untuk mencapai zero energy carbon emission system, tentu kita harus melangkah masuk menuju ke landscape di mana renewable energy dalam berbagai bentuk, baik yang dispatchable maupun yang variable renewable energy, itu akan menjadi mainstream, dikombinasikan dengan pembangkit-pembangkit yang low emission lainnya. Apakah itu dari gas, apakah itu dari dispatchable renewable seperti panas bumi, dari hydro, dan variable renewable energy dikombinasikan dengan teknologi storage akan menjadi mainstream teknologi yang mau tidak mau harus kita kuasai teknologinya dan diterapkan. Karena itu riset yang sedang dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dhani Barus ini sangat tepat sekali, karena ini menjawab salah satu tantangan besar di Indonesia, di PLN khususnya, bagaimana mengintegrasikan variable renewable energy dalam jumlah masif dan besar untuk masuk menjadi salah satu penyokong, jadi salah satu pilar utama dalam memproduksi energi listrik yang bersih dan lebih ramah lingkungan. Dan ini harus kita laksanakan sekarang, karena kalau tidak sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita terus siapa lagi. Jadi memang mau tidak mau perjalanan menuju ke sana harus dimulai. Kami akan membangun control center yang baru, advanced control center yang baru, pada saat ini sedang tahap pelelangan, dan tahun ini diharapkan sudah bisa memulai konstruksinya di akhir tahun, sehingga pada akhir tahun 2024 sistem Jawa Madura Bali akan memiliki control center yang baru yang bisa mengadaptasi masuknya variable renewable energy. Dimensi dari renewable energy ini selain variability dari output adalah uncertainty-nya juga, dan juga dampaknya terhadap power system. Kalau kita sudah sangat familiar dengan komponen power system yang berasal dari pembangkit listrik yang relatif konvensional, maka kita harus bisa mempelajari seluruh karakteristik dari variable renewable energy ini dalam rangka diintegrasikan ke dalam sistem kita. Kalau jumlah variable renewable energy masuk ke dalam sistem Jawa Madura Bali, misalnya 5% dari kapasitas sekarang, kita sekarang mempunyai beban puncak 29 gigawatt, install capacity 35 gigawatt. Kalau masuk sampai setengah giga, kemudian kita hanya do nothing begitu, tidak apa-apa, tidak mempersiapkan secara khusus, grid masih akan mampu. Nah, kalau misalnya sudah naik menjadi 1 giga, menjadi 2 giga, atau misalnya seluruh proposal yang sekarang masuk yang sudah mencapai 6 giga ini jadi, kalau kita tidak melakukan apapun, maka grid kita ini akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Apalagi jika kita mempunyai cita-cita untuk zero carbon emission system, di mana renewable energy bisa-bisa lebih dari 50% atau mungkin malah mendekati 60-70%. Tentu hal ini akan memerlukan suatu pendekatan baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Karena itu kami sangat menyambut baik hasil penelitian yang dilakukan oleh Pak Dhani Barus, sehingga beliau mendapatkan doktor dari Universitas Indonesia beberapa saat yang lalu. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,
Dan tentu tidak hanya berhenti di situ, selaku yang berada di dalam, maka diharapkan bahwa bisa menjadi champion atau menjadi talent atau menjadi lokomotif perubahan, baik dalam mempersiapkan internal grid maupun dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar untuk dapat mewujudkan sistem kelistrikan Zaha Madura Bali yang cukup dan andal, berkualitas, ekonomis, dan berwawasan lingkungan. Barangkali demikian dapat kami sampaikan sebagai pengantar yang sedikit terlambat ini, dan kiranya kami sangat yakin hasilnya akan bisa diterapkan karena control center yang baru ini akan mencoba mengakomodasi berbagai macam teknologi yang kira-kira dapat diterapkan, baik itu dari yang machine learning, artificial intelligence, maupun berbagai bentuk degree of autonomous lainnya, sehingga variability, intermittency dalam skala besar dapat diakomodasi oleh kita dalam rangka mewujudkan transisi energi menuju zero carbon emission system. Provisiat untuk Pak Dhani Barus, dan tentu saja apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia yang selama ini telah mendorong beliau dapat menyelesaikan penelitiannya, dan ini merupakan kontribusi nyata untuk dapat mewujudkan sistem penerangan listrikan yang jauh lebih ramah, dan itulah masa depan kita dalam mewujudkan kelistrikan yang jauh lebih clean daripada saat ini. Barangkali demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang dikontribusikan melalui penelitian Pak Dhani Barus ini sungguh-sungguh dapat diterapkan dan memperbaiki sistem yang ada sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Yang kami hormati para senior kami di sini, ada Profesor Rinaldi Dalimi selaku guru kami, selaku pembimbing kami selama S3, juga di sini juga hadir Pak Jiteng selaku senior kami baik di PLN maupun juga di Universitas Indonesia, juga para senior-senior yang lain, ada Pak Joko Abumanan juga senior kami di PLN, dan rekan-rekan yang lain baik itu dari akademisi, baik dari praktisi di PLN maupun di luar PLN, dan juga rekan-rekan mahasiswa ya, juga rekan kami, juga para pejuang doktoral yang ada di UI. Suara saya cukup jelas? Jelas Pak, jelas Mas. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pertama kali untuk kesempatan pada siang kali ini. Kami diberi kesempatan waktu untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian kami, seperti yang tadi sudah cukup detail disampaikan oleh Prof. Rinaldi mengenai pemanfaatan teknologi hybrid artificial intelligence untuk mendukung integrasi EBT intermittent pada sistem tenaga listrik. Kami coba mulai presentasinya. Ini tadi riwayat pendidikan kami, saya rasa sudah cukup detail juga tadi disampaikan oleh Bang Adi Nelwan, senior kami juga, sama-sama perjuangan selama menjadi bimbingan Prof. Rinaldi. Intinya saya menyelesaikan S1 dan S2 saya di ITB, dan kemudian S3 di UI. Kebetulan atas bimbingan Prof. Rinaldi bisa diberi penghargaan predikat cum laude waktu itu pada saat sidang promosi bulan Februari yang lalu. Secara riwayat pekerjaan, saya mulai 2002 sampai dengan sekarang adalah pegawai PLN. Dan terakhir saya bekerja atau ditugaskan di PLN UIP 2B Jamali di Gandul selaku senior manajer teknik. Berikut adalah konsep paparan dari presentasi saya pada siang kali ini. Saya mulai dengan pendahuluan, kemudian nanti akan dipaparkan mengenai karakteristik EBT intermittent, kemudian konsep hybrid artificial intelligence, dan terakhir nanti aplikasinya pada integrasi EBT intermittent.
Saya mulai dengan pendahuluan. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini memang perkembangan cukup luar biasa ya untuk pembangkit berbasis EBT intermittent ini, baik itu PLTS maupun PLTB, terutama di sistem-sistem yang ada di timur kami lihat yang cukup pesat di Sulawesi maupun juga di Nusa Tenggara ya, cukup banyak pembangkit-pembangkit EBT intermittent skala besar yang sudah terpasang di sana. Kemudian dalam paparan saya ini saya akan nanti mengambil kasus contohnya yang ada di Sulawesi, yaitu khususnya PLTB Sidrap dan Jeneponto yang beroperasi mulai tahun 2018 dan 2019 yang lalu. Kemudian seperti kita ketahui bersama, saat ini PLN juga ditugaskan ya untuk mencapai target bauran energi 23% energi terbarukan di tahun 2025. Sementara di sisi lain itu keberadaan EBT intermittent tadi baik PLTS maupun PLTB itu berpotensi atau mungkin sudah kita ketahui bersama cukup mengganggu stabilitas sistem tenaga listrik akibat adanya fluktuasi daya keluaran yang sangat acak dan tidak terkendali, uncontrollable oleh pengatur beban atau pengatur sistem tenaga listrik. Sementara itu belakangan ini setahun belakangan sudah ada komitmen dari pemerintah untuk program net zero emission ya di tahun 2060. Tapi di sisi lain PLN dalam hal ini selaku operator kelistrikan di Indonesia diminta untuk tetap mendukung program NZE ini, tetapi tetap juga menjaga operasi sistem tetap andal, berkualitas dan ekonomis ya. Ini menjadi suatu tantangan yang cukup besar bagi PLN, sehingga kami mendorong kami dalam melakukan penelitian ini, gitu ya, untuk bagaimana mencari solusi win-win solution dalam kondisi yang ada saat ini. Di sisi lain, saat ini perkembangan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, khususnya artificial neural network sudah sangat berkembang pesat ya di berbagai aspek keilmuan ya, baik di sisi untuk pencitraan maupun hal-hal lain banyak sekali ya, termasuk juga di sisi sistem ketenaga listrikan. Berikut adalah contoh kasus blackout atau kasus gangguan yang terjadi akibat adanya penetrasi EBT intermittent, contohnya di sistem Australia Selatan ya, itu terjadi di sekitar tahun 2016, September 2016. Kemudian juga ada kejadian terakhir yang kami ketahui itu di sistem Inggris Raya di bulan Agustus 2019 ya. Jadi hampir berdekatan dengan gangguan yang waktu itu terjadi juga di sistem Jamali sekitar 4 Agustus 2019 ya. Jadi memang cukup membekas lah di kita. Kemudian di Indonesia sendiri, EBT intermittent sendiri yang khususnya di Sulawesi yang saat ini kapasitasnya cukup besar, sudah kita ketahui bersama, sudah banyak juga paparan-paparan mengenai ini, cukup mengganggu ya, baik dari sisi frekuensi maupun dari sisi tegangan, baik itu dengan keberadaan PLTB Sidrap ya yang warna hijau ini maupun PLTB Jeneponto atau Tolo ya yang warna kuning atau coklat ini yang mengganggu, yang membuat frekuensi menjadi tidak stabil ya, fluktuatif seperti ini. Nah kemudian juga representasi lainnya dilihat dari distribusi frekuensi sistem gitu ya. Di sini terlihat bahwa sebelum beroperasinya kedua PLTB tersebut, terlihat bahwa sebaran frekuensi di kondisi normal ya, jadi normal secara grid code itu adalah plus minus 0,2 Hz. Jadi rentang frekuensi di antara 49,8 sampai 50,2 itu didefinisikan sebagai frekuensi normal. Pada saat sebelum beroperasinya itu presentasinya sekitar 87% ya, cukup tinggi. Kemudian saat beroperasi Sidrap turun menjadi 75%. Dan pada saat beroperasi tambahan lagi Jeneponto turun lagi menjadi 63%. Ini salah satu indikasi bahwa keberadaan EBT intermittent ini
cukup mengganggu atau mengurangi keandalan atau kestabilan sistem yang ada di suatu tenaga listrik, khususnya dilihat dari sisi frekuensi. Jadi di satu sisi sebaran frekuensi normalnya menurun, tetapi terlihat bahwa sebaran frekuensi di sisi alert gitu ya, warning dan alert. Jadi warning ini antara 0,2 sampai 0,5 gitu ya. Sementara alert itu sudah di atas 0,5. Jadi contohnya di sini misalnya frekuensi di antara 49,5 sampai 49,8. Ya, kalau ini sudah lebih kecil daripada 49,5, ya, misalnya 49,2. Jadi ini menunjukkan bahwa di sisi warning atau alert itu sudah semakin meninggi, sementara di sisi normalnya menurun. Ini yang menunjukkan bahwa memang dampaknya di satu sisi memang menghasilkan energi bersih, tapi di sisi lain cukup berdampak mengganggu kestabilan sistem. Nah, itu permasalahan yang tadi kami paparkan, bahwa utamanya karena adanya sifat intermittent, yang dalam penelitian ini atau dalam paparan ini kami ambil dua bagian pentingnya, yaitu variability dan uncertainty ya, dari EBT intermittent. Nah, kemudian dari hasil penelitian kami atau hasil studi literatur yang dilakukan waktu itu pada saat penelitian, belum ada suatu metode khusus ya yang menghitung atau menentukan tambahan cadangan operasi yang optimal sebagai antisipasi integrasi PLTB skala besar di Sulawesi bagian selatan ini maupun di Indonesia, khususnya yang berbasis artificial intelligence. Ini yang menjadi salah satu latar belakang penelitian kami pada saat itu ya. Kemudian yang menjadi research question-nya atau pertanyaannya dalam penelitian ini adalah, apakah mungkin gitu ya, ada suatu sistem tenaga tetap bisa mendukung integrasi EBT intermittent, tetapi tetap bisa juga menjaga keandalan dengan biaya produksi yang tetap ekonomis. Ini yang menjadi suatu tantangan, ya, tantangan dalam penelitian ini. Bagaimana tadi program pemerintah terkait dengan bauran energi yang 23%, kemudian adanya program NZE bisa didukung oleh PLN selaku operator sistem tenaga listrik di Indonesia, tetapi keandalan sistem tetap bisa dijaga tanpa menambah signifikan dari biaya produksi. Ini sesuatu yang mungkin agak kontradiktif, tetapi inilah yang menjadi tantangan dalam kami melakukan penelitian ini. Dari hipotesa yang dilakukan bahwa ada kemungkinan kombinasi satu metode namanya Sarima, nanti detailnya akan kami sampaikan berikutnya. Ini lebih sebagai pengantar dulu. Jadi dinamakan hybrid itu adalah kombinasi dari metode Sarima dan artificial neural network, nanti yang akan bisa paparkan lebih detail berikutnya, untuk menentukan tambahan cadangan operasi yang optimal ya, untuk menjaga sistem tetap stabil tapi masih dalam range ekonomis ya, pada saat ada penetrasi dalam kasus ini adalah PLTB skala besar. Seperti disampaikan Prof. Rinaldi tadi, ini sangat mungkin juga untuk EBT jenis lain ya, seperti PLTS skala besar ataupun PLTS rooftop misalnya, dengan menggunakan hybrid AI ini. Jadi memang masih terbuka banyak penelitian untuk jenis EBT intermittent lain. Tapi untuk penelitian ini memang kasusnya yang diambil adalah kasus untuk PLTB skala besar yang memang yang saat ini paling signifikan adanya di Sulawesi. Kemudian sebagai tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah merumuskan algoritma yang skematik dan sistematis untuk memodelkan integrasi PLTB di sistem Sulawesi bagian selatan untuk mencari kebutuhan optimal ya cadangan operasi harian dengan menggunakan hybrid AI tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah merumuskan penerapan metode ini melalui suatu pembuatan aplikasi atau tools yang user friendly. Tadi disampaikan oleh Prof. Rinaldi, sehingga bisa langsung digunakan oleh end user ya, melalui pendekatan plan level ataupun sistem level yang nanti akan kami jelaskan detailnya. Adapun batasan dari penelitian atau paparan ini adalah data yang kami gunakan adalah data di sistem PLN P2B Makassar di kurun waktu 2019 sampai Februari 2019 sampai dengan Oktober 2020 dalam bentuk file logsit ya. Jadi memang betul disampaikan tadi, salah satu keuntungan kami ya dalam melakukan penelitian ini, kebetulan kami orang dalam gitulah, kira-kira seperti itu, sehingga
tidak ada kesulitan ya untuk mendapatkan data ini, karena memang seperti disampaikan tadi, ini juga menjadi salah satu penelitian kami, karena seperti disampaikan tadi sebelum di P2B kami saya bertugas di Puslitbang yang salah satu topik penelitian saya terkait ini. Jadi memang topik penelitian ini selain topik penelitian S3 saya juga topik penelitian di kantor gitu ya, menjadi satu kasus juga yang coba kami telaah dan cari solusinya gitu ya. Sehingga untuk pengambilan data memang tidak terlalu banyak kendala gitu ya. Kemudian deviasi penamalan beban atau load forecast dan ketidaksiapan pembangkit di sini kami coba asumsikan sudah dihitung sangat terpisah ya, karena memang ini ada satu tingkat kesulitan tersendiri ya. Untuk penamalan beban sendiri itu punya metode khusus, apalagi terkait dengan ketersediaan pembangkit atau ketersediaan atau keandalan pembangkit. Nanti ini juga punya metode khusus sehingga nanti supaya penelitian tidak terlalu jauh ya, tidak, supaya lebih fokus lah kira-kira seperti itu. Kedua parameter ini dianggap sudah dihitung secara terpisah ya. Kemudian salah satu lagi yang menjadi asumsi atau batasan penelitian bahwa pembangkit-pembangkit di Sulawesi sudah beroperasi mayoritas dengan FreeGov dan AJC. Jadi memang salah satu persyaratan ya suatu sistem bisa smooth gitu ya, bisa secara stabil beroperasi atau tetap andal pada saat penetrasi EBT intermittent adalah bagaimana kontribusi dari pembangkit itu sendiri, pembangkit lain ya yang konvensional, dari sisi FreeGov-nya ya, free governor atau primary regulation-nya, dan juga secondary control-nya atau secondary regulation dalam hal ini automatic generation control yang nanti di dalamnya ada namanya LFC ya atau load frequency control. Ini yang menjadi juga keharusan ya. Jadi metode ini akan sangat efektif kalau fungsi FreeGov dan AGC ini aktif ya di pembangkit yang mengalami penetrasi atau integrasi EBT intermittent. Kemudian kontribusi dari penelitian ini sendiri yaitu adalah menghasilkan suatu metode dan model penentuan kebutuhan tambahan cadangan operasi yang optimal ya dan efisien sebagai antisipasi dampak penetrasi ya. Bang Dhani, ini interupsi sebentar. Ini kebetulan Pak Suroso sudah hadir. Bisa ini dulu ya, dia bicara dulu sebentar karena dia butuh waktu tadi. Baik, terima kasih Pak. Dan kemarin saya izin stop share dulu. Jadi tadi memang saya info beliau sudah menghubungi beliau. Kebetulan mungkin beliau tadi sedang ada kesibukan. Mungkin beliau sudah hadir. Saya izin untuk stop share dulu. Terima kasih. Kami melanjutkan untuk paparan kami. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah sebagian dari paparan saya dibocorkan ya oleh Pak Suroso, Pak GM, bahwa memang di P2B sendiri saat ini juga sedang merintis ya ke arah itu, ke arah penggunaan artificial intelligence untuk menghadapi beberapa EBT intermittent ya, baik itu PLTS ya, ada PLTS Cirata yang rencananya PTL itu akan beroperasi di akhir tahun ini, dan kemudian juga di tahun-tahun berikutnya akan ada lagi beberapa EBT intermittent skala besar atau VRI skala besar seperti PLTB ya, wind power yang kemungkinan juga nanti akan beroperasi di Jawa Bali, mungkin di sekitar Sukabumi ya, kalau nggak salah lokasinya seperti itu. Itu juga nanti menjadi tantangan ya bagi P2B gitu ya, atau bagi PLN ya, bagaimana menjaga sistem tetap andal, tetapi tetap mendukung juga ya tadi program pemerintah dalam kaitan dengan bauran energi maupun dalam program net zero emission di tahun 2060. Izin melanjutkan kontribusi dari penelitian ini gitu ya. Pertama adalah menghasilkan metode dan model dari penentuan tambahan cadangan operasi. Ya, memang contoh kasusnya di sini adalah PLTB yang ada di Sulawesi bagian selatan. Kenapa di sini? Karena memang baru inilah ya kasus atau ada EBT intermittent skala besar yang signifikan ya, yang bisa kita jadikan sebagai contoh kasus atau pembelajaran untuk mencari solusinya dalam kaitan dengan kebutuhan tambahan cadangan operasinya yang optimal tadi.
Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan paradigma baru, gitu ya, bahwa memang di satu sisi EBT intermittent ini dalam hal ini adalah PLTB ya, sebagai energi yang hijau dan ramah lingkungan, mempunyai keuntungan ya tadi ya, ramah lingkungan dan juga kita bisa katakan energi murah gitu ya. Tetapi murahnya ini harus dikompensasi oleh adanya pembangkit-pembangkit lain ya yang konvensional misalnya, atau bahkan kedepannya mungkin nanti akan dikompensasi oleh sistem baterai ya, baterai energi storage system misalnya, kalau sudah teknologinya sudah semakin baik dan semakin ekonomis. Nah, tetapi tanpa menurunkan tingkat keandalan. Nah, ini yang menjadi satu paradigma baru bahwa sangat memungkinkan gitu ya, EBT intermittent ini bisa masuk ya ke sistem, tetapi tidak mengganggu keandalan dan juga tidak meningkatkan atau tetap beroperasi dalam range atau dalam keekonomisan sistem yang ada. Ya. Kemudian kami coba lanjutkan. Nah, itu pengantar awalnya. Kemudian kita coba lihat karakteristik EBT intermittent itu sendiri. Nah, ada dua hal yang utama gitu ya. Itu masalah seperti disampaikan tadi oleh Pak Suroso. Pertama terkait variability. Variability itu didefinisikan sebagai karakteristik intermittent akibat adanya fluktuasi alami, gitu ya. Dan kedua, uncertainty terkait dengan ketidakakuratan dari prediksi daya keluarannya, yang tadi memang sifatnya sangat fluktuatif. Nah, ini kalau contohnya kita ambil kasus yang ada di Sulawesi, salah satu pembangkitnya yaitu Jini Punto atau Tolo, gitu ya. Terlihat bahwa yang warna kuning atau warna coklat ini, gitu ya, adalah forecast-nya atau ramalan. Kemudian realisasinya adalah yang warna abu-abu, ya. Sementara yang warna biru ini adalah selisih atau deviasi antara rencana dan realisasi. Kita lihat memang deviasi cukup besar. Nah, yang biru ini terlihat fluktuatif ya. Fluktuatifnya yang biru ini yang dinamakan sebagai variability. Jadi memang tanpa adanya meskipun kita bisa memprediksi secara akurat, tetap pembangkit ini akan mengeluarkan daya itu secara fluktuatif, ya. Tetapi di sisi lain, karena kondisi cuaca atau alam yang sangat unpredictable, gitu ya, sangat berubah, ya, sehingga selain variability muncul juga uncertainty, yaitu yang warna biru ini, ya, warna biru ini tadi, warna biru itu adalah deviasinya, sementara yang warna abu-abu ini adalah realisasi. Tadi ini adalah realisasi yang fluktuatif, gitu ya. Sementara warna biru ini adalah deviasinya. Jadi warna abu-abu ini adalah menunjukkan variability yang memang fluktuatif, sementara yang warna biru ini adalah deviasinya yang juga memang cukup besar dibandingkan realnya, gitu. Jadi memang kedua hal inilah yang menimbulkan atau kombinasinya menimbulkan adanya intermitensi di suatu EBT intermittent. Jadi tidak hanya di PLTB, di PLTS juga mempunyai karakteristik seperti ini, gitu ya, bahwa radiasi matahari itu juga sangat fluktuatif, sementara di sisi lain pada saat kita coba meramal, gitu ya, irradian dari PLTS itu juga selisihnya cukup besar. Itu yang menyebabkan gabungannya atau kombinasinya adalah sifat intermittent, adalah gabungan dari variability maupun uncertainty-nya. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, ini adalah data dari PLTB gabungan ya, Sidrap dan Tolo di periode April 2019 sampai Maret 2020. Di sini terlihat bahwa datanya itu sangat acak dan sangat kompleks, gitu ya, sangat acak dan sangat kompleks, dan bisa dikatakan tidak bisa ditemukan polanya dengan pendekatan-pendekatan yang biasa, gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan biasa. Nah, ini yang membuat harus ada metode khusus ya, ada metode khusus baik untuk data-data variability ini atau data yang fluktuasi alami tadi, maupun juga data-data nanti yang uncertainty, gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke yang variability. Apa sih yang menjadi penyebabnya, gitu ya, munculnya variability ini? Pertama tadi ya, kondisi iklim dari lokasi yang ada, gitu ya, baik misalnya di Sulawesi, dia iklim tropis, itu punya suatu karakteristik khusus yang sifatnya sangat dinamis, yang menimbulkan adanya fluktuatif yang sangat acak dan kompleks seperti ini. Kemudian juga musim
musim di lokasi tersebut. Jadi misalnya pada saat musim hujan atau pada saat musim kemarau misalnya mempunyai karakteristik yang berbeda, gitu ya. Nah kemudian yang juga ikut menentukan adalah kondisi permukaan tanah, ya. Jadi misalnya seperti kondisi yang ada di Sidrap misalnya yang cenderung berbukit-bukit atau di Tolo yang cenderung datar, gitu ya, pesisir, mempunyai pengaruh ya dalam menentukan munculnya sifat variability ini. Kalau secara rumusnya ada namanya IRIX level ya untuk menentukan kontur tanah tadi. Nah kemudian juga ketinggian tower dari PLTB itu juga sangat mempengaruhi. Ya di sini sudah ada rumus dasarnya bahwa V per V0 itu sama dengan H per H0 pangkat alfa, gitu ya. Ini rumus aslinya bahwa semakin tinggi, biasanya semakin tinggi suatu tower, semakin besar ketidakseimbangan atau tidak stabilan dari angin yang ada, gitu ya. Dan kemudian dari sisi jumlah dan posisi penyebaran PLTB. Jadi biasanya sebaran PLTB ini juga ada ilmu khususnya, ya bagaimana menentukannya, baik dari sisi ketersediaan anginnya maupun kestabilan daya keluarannya. Nah ini juga nanti akan menentukan seberapa besar sifat intermitensi yang variability lah khususnya dalam daya keluaran suatu PLTB. Jadi namanya smooth effect, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah uncertainty, ya dari sisi ketidakakuratan peramalan. Sama halnya dengan variability tadi, juga sangat acak, ya, sangat stokastik, gitu ya, dan kompleks, gitu. Sehingga memang untuk data-data yang seperti ini tidak bisa dilakukan pendekatan time series biasa, gitu ya, harus dengan pendekatan khusus. Nah kemudian apa yang menyebabkan adanya kondisi uncertainty ini? Sama ya, juga terpengaruh dari iklim, ya, bagaimana kita bisa meramalkan iklim itu sendiri, kemudian juga musim, kemudian periode prediksi juga sangat menentukan ya. Semakin singkat periode prediksi biasanya semakin akurat ya. Biasanya periode misalnya kita meramalkan bulanan itu jauh lebih kurang akurat dibanding misalnya kita meramalkan mingguan atau bahkan harian, gitu. Sehingga memang prediksinya ini akan semakin baik kalau dalam range yang lebih pendek, gitu ya. Demikian juga metode prediksinya, ini juga nanti menjadi suatu parameter yang mempengaruhi seberapa akurat dari suatu prediksi atau forecast. Nah, yang terakhir adalah kelengkapan data, ya, kelengkapan data statistik dan meteorologikanya. Dalam hal ini, misalnya kita hanya menggunakan peralatan-peralatan yang ada di satelit yang terpasang di tanah, misalnya, gitu ya. Akan sangat berbeda hasilnya nanti jika kita juga menggunakan data-data yang ada di satelit misalnya, ya. Itu yang nanti akan ikut membantu untuk meningkatkan akurasi dari suatu peramalan, ya. Nah kemudian ini contohnya tadi seperti disampaikan bahwa menjadi contoh kasus kami adalah di Sidrap, Sulawesi Selatan dan Jeneponto dengan kapasitas secara kontraknya 70 MW ya, atau secara kapasitasnya 75 MW, ada 30 unit dengan sizing 2,5, sementara di Jeneponto itu atau di Tolo 3,6 dengan jumlah 20 unit, gitu ya. Kemudian dan ini beroperasi di 2018 dan Jeneponto itu di 2019. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman ya penetrasi di PLTB Sulbaksel ini atau di Sulawesi bagian selatan bisa menjadi lesson learned untuk integrasi PLTB di daerah lain Indonesia. Ini juga salah satu waktu challenge yang disampaikan oleh Prof. Rinaldi selaku pembimbing saya. Apakah metode ini bisa digunakan untuk kalau misalnya ya disampaikan tadi ada PLTB lain dengan kelas yang sama yang large scale seperti ini dibangun di misalnya ada 4 sistem besar ya saat ini di Indonesia, ada di Sulawesi ya, kemudian ada yang paling besar itu di Jawa Bali, kemudian ada di Sumatera dan Kalimantan. Itu sistem yang 4 besar yang ada di Indonesia yang dikelola oleh PLN. Nah, bagaimana jika ada PLTB lain ya yang juga beroperasi di sana dengan karakteristik yang hampir sama, apakah metode ini bisa digunakan juga ke sana? Nah, ini menjadi salah satu tantangan pada saat penelitian kemarin. Nah, ini yang kami coba jawab, gitu ya, melalui penelitian ini.
Nah, data awalnya adalah dari data peta angin yang ada di Indonesia, yang kami dapat dari NREL ini ya, bagaimana potensi-potensi angin yang ada di Indonesia. Kemudian kami coba ambil data. Memang salah satu kesulitan kami dalam hal ini karena memang kalau PLN sendiri tidak punya data satelit pengukuran yang cukup banyak ya, semacam AWS gitu ya, Automatic Weather System, yang saat itu pada saat penelitian ini mayoritas datanya itu adanya di BMKG. Jadi memang waktu itu kami mengambil data-data dari BMKG gitu ya, di beberapa satelit pengukuran yang ada di BMKG ya, di setiap pulau yang ada. Ini contohnya yang ada di Sulawesi gitu ya. Kemudian kami juga coba lihat sebaran satelit yang ada di Jawa ya, ini kira-kira sebarannya. Kemudian yang berikutnya ada di Kalimantan ya. Ini kira-kira di yang titik lingkaran merah ini adalah satelit-satelit pengukuran cuaca yang dimiliki oleh BMKG. Dan yang terakhir ada di Sumatera. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita fokus ke 4 sistem besar yang ada di Indonesia. Kenapa menggunakan hanya 4 sistem? Karena memang kita bicara untuk EBT intermittent atau PLTB skala besar. Jadi PLTB skala besar ini yang seperti tadi misalnya kelas 2,5 MW atau 3 MW itu hanya bisa dikoneksikan di sistem yang memang besar gitu ya. Bahkan di Sulawesi yang sudah cukup begitu besar juga masih sangat mengganggu. Apalagi kalau misalnya hanya di sistem yang seperti NTT gitu ya, atau di misalnya NTB gitu ya, pasti akan sangat mengganggu. Sehingga untuk ilustrasinya atau perbandingannya hanya bisa dilakukan di 3 sistem lain, yaitu di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera gitu ya. Nah, kemudian dicoba dipetakan tadi ya, juga berdasarkan potensi alam dan juga berdasarkan data di RPTL ya, BMKG. Kita coba ambil beberapa masing-masing contoh gitu ya, seperti misalnya di Sumatera itu kita ambil di Lampung Selatan yang memang potensinya cukup besar. Kemudian di Jawa itu di Sukabumi yang juga sudah ada di RPTL. Kemudian di Sulawesi ya tentunya contoh kasusnya ini sebagai benchmarknya ada di Sidrap dan di Tolo atau Jeliponto, dan yang di Kalimantan ada di Barito ya. Nah, ini yang menjadi contoh kasus. Apakah data-data yang ada di Sulawesi ini bisa juga digunakan atau karakteristiknya apakah sama gitu ya dengan yang ada di Kalimantan, Lampung maupun di Sukabumi. Ini yang menjadi salah satu atau tahap pertama nih dari penelitian kami. Kemudian tahap pertamanya adalah mengambil data apa yang mungkin ada sama ya. Ya pasti data kecepatan angin gitu ya. Kecepatan angin pasti setiap lokasi pasti punya selama ada satelit yang dekat lokasi tersebut gitu ya. Seperti contohnya untuk di Sulawesi gitu ya, kita ambil data di stasiun meteorologi Pamengku gitu ya. Kemudian juga Sultan Hasanuddin yang dekat dengan Sidrap dan Jeniponto. Kemudian di daerah Sukabumi kita ambil stasiun meteorologi yang ada di Cideko. Kemudian yang ada di Lampung dekat dengan meteorologi Radin Binten, dan terakhir di Kalimantan dengan stasiun meteorologi yang ada di Syamsuddin Nur. Nah, kemudian data itu kita coba petakan ya dalam kurun waktu setahun, kecepatan anginnya kira-kira seperti ini tabelnya gitu ya. Nah, kemudian ini dalam bentuk dalam bentuk grafik tadi ya, dan ini dalam bentuk tabelnya di 5 lokasi tadi ya, 2 di Sulawesi dan 3 di pulau lain ya, yang kita anggap mempunyai kesamaan dalam sisi sizing ya, yaitu di Jawa Bali, di Sumatera, dan di Kalimantan. Kemudian dengan menggunakan rumusan atau korelasi ketinggian, kecepatan angin, dan daya keluaran. Jadi dari ketinggian ya, jadi sini V itu ada kecepatan angin gitu ya dalam meter per detik. Nah, jadi dengan rumus ini kita mengambil satu titik ketinggian rata-rata ya, kita ambil di 100 meter gitu ya dari permukaan tanah, kita dapat berapa ketinggian kecepatan angin di ketinggian tertentu ya, dengan mengambil karakteristik terrain ya, atau karakteristik permukaan tanahnya dengan yang
ada di lokasi tersebut seperti itu. Kemudian dari kecepatan angin di ketinggian tertentu tadi coba dikonversikan menjadi daya keluaran PLTB ya, dengan rumusan ini P sama dengan setengah rho V pangkat 3. Ini suaranya off ya? Halo Pak Dani, hilang kah Pak Dani? Iya, suaranya kayaknya hilang. Layarnya masih itu. Iya layarnya masih cuma. Oh, mati lampu kali di sana. Gelap itu Iya. layarnya Pak Dani. Masa P2B pengatur beban mati lampu. Ya, kita tunggu dulu Pak Dani Barus kembali lagi. Oke. Ini mungkin ada gangguan di tempat beliau. Barangkali internetnya ini Pak, kalau pasokan listriknya masih aman. Oke, biar gabung lagi. Maaf ya tadi ada ini kendala Ya, jaringan udah saya. on. Ya. Silakan Pak, lanjut aja. Lanjut aja Pak. Iya. Oh Pak Ada di Suroso kantor, udah nggak tahu nungguin mendadak. kok. Iya. Tadi udah sampai mana ya? Saya takutnya Di PowerPoint yang terakhir Pak. Yang disampaikan ke saya juga Angin seluruh Indonesia Pak Dani Barus. Oh iya. Lanjut Angin ya. seluruh Indonesia. Itu masalah ketinggian tadi Pak, kurva ketinggian. Oke, lanjut aja Pak, itu dipercepat. boleh. Jam 5 berarti ya Pak ya? Jam Ya. 5 berarti nanti kita lanjut lagi. Jam 5 sore kita lanjut lagi nanti. Wah, bad signal lagi tuh kelihatannya. Iya. Iya nih kayaknya Belum bad normal signal. betul jaringan internet di sana. Iya ini Halo? Pak Suroso nih nggak dilepas banget ini. mohon maaf, Masukannya. suara saya cukup jelas ya, Bapak. Oh iya, Tadi- jelas Pak, Oke. silakan Pak. Ya, izin saya matikan video ya. Tadi mungkin ini, nggak tahu Iya, kenapa. iya, ada nggak kendala apa-apa. jaringan. Tadi udah sampai mana ya Pak? Mohon maaf tadi. Ketinggian, kurva ketinggian itu. Oh, Angin. oke. Siap. Mohon maaf. Nggak tahu setiap ada dibutuhkan selalu ada kendala jaringan. Padahal saya di kantor nih. Mohon maaf. Ya, lanjut aja Pak. Ya. Di sini ya. Ya. Oke, terima kasih. Tadi ada kendala sedikit teknis ya. Izin kami lanjutkan kembali. Jadi tadi intinya di daerah lain ya, selain Sulawesi kita tidak bisa mengetahui daya keluaran, gitu ya, karena memang belum ada PLTB-nya. Gitu ya. Tetapi kita bisa menggunakan pendekatan dari kecepatan angin, dan itu semua daerah punya, asal ada satelit meteorologikanya di sana. Meteorologinya maksud kami, yang saat ini dimiliki oleh BMKG, itu yang kemarin kita gunakan datanya. Kemudian dengan dua rumus ini, pertama rumus konversi dari kecepatan dasar dengan menjadi suatu ketinggian awal dengan ketinggian tertentu, ya kita ambil rata-ratanya 100 meter, kemudian dikonversikan menjadi satu daya keluaran ya dengan dengan kecepatan angin tertentu. Nah, kita ambil karakteristik luasan atau panjang belitnya adalah rata-rata dari Sidrap dan Jiniputu tadi, gitu ya, sehingga didapat satu hasil tabel ya, atau hasil grafik, mohon maaf, seperti ini gitu ya. Grafiknya hampir mirip, tapi tadi awalnya satuannya adalah meter per detik, sekarang satuannya sudah dalam MW per luas penampang, gitu ya, MW per luas penampang. Nah, ini kira-kira hasil pemetaannya ya, dengan dasar data dari Jiniputu dan Sidrap.
Nah, kemudian waktu itu seperti disampaikan tadi, saya di-challenge gitu ya. Bagaimana cara bisa membuktikannya bahwa itu memang bisa dikatakan mirip atau bisa mewakili gitu ya. Jadi ya apa yang di data yang ada di Sidrap dan Jeneponto itu bisa juga ikut mewakili data-data yang ada di Indonesia atau di sistem lain yang sistem besar lain di Indonesia. Contohnya tadi di Jawa, di Sumatera maupun di Kalimantan ya. Meskipun belum ada PLTB yang skala besar seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya metode ini bisa juga digunakan secara nasional lah ya, secara nasional, secara umum di Indonesia. Nah, waktu itu saya coba mencari mencari ide-ide lah gitu ya, sehingga atau juga membaca berbagai literatur yang ada di jurnal ya, di IEEE, ada di SIGRE gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk UI, remote lab-nya juga sangat lengkap ya, sehingga memudahkan para mahasiswa di UI ini, terutama S3 untuk mendapatkan berbagai referensi ya, jurnal-jurnal atau artikel-artikel atau science book ya yang ada di dunia sesuai dengan kebutuhannya. Jadi intinya waktu itu saya coba mengembangkan suatu algoritma baru namanya multi-state statistical approach, di mana ada dikatakan multi-state karena ada empat tahapan gitu ya, yang berbasis dengan data-data statistik, di mana data awalnya itu kita menggunakan data-data forecast dan data aktual tadi gitu ya. Nah, kemudian itu coba dipetakan atau coba dibuat diagram scattered-nya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dicoba dianalisa secara paralel menggunakan statistical distribution method dan standar error performance. Ini juga adalah standar-standar yang umum ya, digunakan di metode-metode statistik yang ada di internasional gitu ya. Baik itu menggunakan ggplot, PDF ya, CDF, dan juga berbagai indikasi atau parameter, maksudnya parameter-parameter umum ya, baik itu dari sisi mean, standar deviasi, kurtosis, skewness, dan lain-lain ya, termasuk juga n-bias, NMAE maupun juga RSMA dan standar deviation error ya. Nah, dari data-data ini kemudian baru dilakukan score weighting dan dilihat nanti hasilnya. Inilah kira-kira metode yang saya coba temukan untuk mencari karakteristik dari suatu data, dari data statistiknya, dan ini sudah terpublikasi di 2021 yang lalu maksud kami di jurnal Ijazet kualifikasi Q2. Nah, terhadap data yang tadi, nah kami coba lakukan seperti sampaikan tadi menggunakan data distribution statistik ya, menggunakan PDF, plot, kemudian menggunakan ggplot, kemudian menggunakan CDF plot. Saya rasa nggak perlu didetailkan ya karena ini sangat-sangat teknis ya. Tapi intinya data tersebut kita coba petakan baik untuk data-data di Sidrap, Jeneponto, Sukabumi, Lampung Selatan, dan Barito. Masing-masing punya karakteristik sendiri dari data yang ada. Kemudian coba direkap gitu ya dari hasil algoritma MSSA tadi untuk dari sisi score weighting-nya. Jadi bagaimana skornya, dan juga dicoba dibuat result interpretation-nya gitu ya. Nah, ini menggunakan dengan metode laba-laba gitu ya. Nah, ini dilihat parameter-parameter dari statistical error yang ada gitu ya. Karena memang kita berbasis tadi variability dan uncertainty, kita melihat seberapa besar kesamaannya gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa memang mempunyai setiap lokasi tadi ya, Sidrap, Jeneponto, Sukabumi, Lampung Selatan maupun Barito ini mempunyai tingkat kesalahan yang mirip-mirip lah gitu ya, baik dari sisi uncertainty maupun dari sisi variability-nya. Ini yang menyebabkan, ini yang membuat kita menyimpulkan gitu ya, bahwa karakteristiknya hampir mirip, sehingga kita bisa mengeluarkan suatu research statement waktu itu bahwa karakteristik ini ini kayaknya suaranya kemiripan ya dari sisi
Halo, suara saya cukup jelas? Ya, ini sekarang udah kedengeran. Halo, Ya, jelas ya Pak? Ya Pak, udah kedengeran. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Oke, intinya ini bisa digunakan secara nasional, kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah tahap pertama. Nah, kemudian kita coba masuk ke bagian berikutnya terkait dengan konsep hybrid AI sendiri. Nah, jadi tadi lebih fokus bagaimana melihat karakteristik dari data-data yang ada, ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai bagaimana menyelesaikannya. Jadi dengan data karakteristik tadi kita sudah dapat polanya, gitu ya. Halo? Ya, dengeran Ya. Pak. Kemudian seperti apa pola, bagaimana caranya untuk mendapatkan cadangan operasi yang optimal. Oke, nah ini sudah terlihat ya? Ya. Data statistik. Oke, untuk capacity factor dan indeks akurasi PLTB. Jadi, oke, kelihatan ya. Mohon maaf, ini nggak tahu mendadak di kantor internetnya kurang stabil ya. Nah, jadi kembali lagi ini data statistik ya di Februari dan Desember 2019. Memang yang dari tampilan ini yang ingin kita seperti apa karakteristik dari sisi seasonalnya atau dari sisi musimannya, gitu ya. Nah, di sini dilihat bahwa untuk capacity factor, gitu ya, kemudian untuk errornya itu mempunyai suatu perulangan, gitu ya, bahwa di sekitar musim kering ya atau musim kemarau, gitu ya, itu musim kemarau kita definisikan ya secara umum berdasarkan terminologi yang ada di BMKG itu adalah di bulan April sampai dengan bulan Oktober, gitu ya. Sementara musim hujan adalah di bulan awal April sampai dengan akhir September. Musim kemarau itu di awal Oktober sampai dengan di akhir Maret, gitu ya. Itulah yang menjadi terminologi lah dalam penelitian ini mengenai pembagian musim. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi perulangan karakteristik dari beberapa daya keluaran ya. Kami ambil contohnya dari capacity faktornya, bahwa dia akan mempunyai daya keluaran maksimum itu di sekitar musim kemarau ya, terutama di bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Sini dari data yang ada. Kemudian kita coba kembangkan lagi untuk bulan atau periode berikutnya. Tadi Februari sampai Desember, nih coba di April sampai April 2019 sampai Maret 2020. Ini juga sesuai dengan arahan dari pembimbing kami bahwa apakah data yang ada ini memang bisa berulang, gitu ya. Ada semacam perulangannya untuk di periode-periode lain. Nah, dan ternyata memang hampir sama, gitu ya, bahwa data itu akan berulang sesuai dengan musimnya. Dalam hal ini adalah musim dari sisi cuaca iklim, gitu ya. Nah, sehingga di sini dari tahap terakhir terlihat bahwa memang perulangannya selalu meningkat di bulan pada saat musim kemarau, gitu ya, di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan dia akan kembali menurun di musim-musim penghujan. Demikian juga terkait dengan errornya juga hampir sama seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi riset statement kedua, gitu ya. Ini juga cukup krusial dalam penelitian ini bahwa daya keluaran PLTB Sulawesi Selatan ini punya sifat musiman atau seasonal sesuai dengan kondisi musim di daerah yang beriklim tropis. Yaitu di iklim tropis hanya ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kemudian dikembangkan. Tujuannya apa? Tujuannya metode hybrid apa yang paling cocok, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat bahwa intermitensi ini tadi yang diwakili oleh variability dan uncertainty itu mempunyai kekhasan sifat seasonal ya di daerah tropis, sehingga diduga gitu ya, masih awal tuh masih sifatnya hipotesa yang diduga bisa dikati secara linear oleh metode statistik SARIMA ya, atau seasonal autoregressive integrated moving average, dan selanjutnya hasilnya digunakan metode yang
non-linear ya. Jadi tadi secara linear oleh Sarima dan secara non-linear oleh machine learning neural network gitu ya. Nah, jadi itulah yang kenapa metode ini disebut hybrid ya. Hybrid dalam arti gabungan dari metode linear yang yang direpresentasikan oleh Sarima dan metode non-linearnya yang direpresentasikan oleh AI, dalam hal ini adalah neural network. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian secara algoritmanya tadi bahwa sudah ditentukan karakteristik tadi baik dari sisi penggunaan secara nasional maupun juga karakteristik musimannya. Nah, baru yang kedua, tahap kedua lagi bagaimana menentukan kebutuhan optimal cadangan operasinya ya, dengan kasus PLTB yang ada di Sidrap dan Jenipunto dengan melihat parameter fokus ke variability dan uncertainty tadi. Nah, kembali lagi karena ini penelitian S3 yang salah satu indikasi atau dua indikasi utama adalah dari sisi novelty ya, novelty, dan kedua adalah dari sisi signifikansinya. Nah, ini yang memang harus diyakinkan gitu ya, bahwa memang di sini ada kebaruannya. Nah, di sini kami coba buat perbandingan dari kondisi existing bahwa saat ini gitu ya, yang dilakukan di Sulawesi itu tidak melihat ini secara dinamis gitu ya. Dia sifatnya hanya melihat secara statis, sehingga hanya menggunakan kita sebut namanya standard deviation dengan prinsip static confidence level. Ya, baru ditentukan reserve requirement-nya atau kebutuhan cadangannya. Nah, dari metode penelitian ini gitu ya, kita memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan atau mengusulkan menggunakan yang sifatnya dynamic, dynamic confidence level yang sifatnya nanti harian. Kalau ini tadi sifatnya jam-jaman ya, jam-jaman yang tadi sini sifatnya hanya harian, jadi sangat lebih kasar. Kalau yang ini jauh lebih presisi lah, atau lebih kecil dari sisi cacahnya ya, sehingga nanti bisa didapat suatu cadangan yang jauh lebih optimal, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang menjadi satu kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Nah, ini kira-kira dari sisi posisi penelitiannya, bahwa untuk penelitian tahap pertama tadi yang untuk dari sisi karakteristik itu berdasarkan data-data keluaran PLTB. Nah, kemudian dari data ini digunakan untuk bagaimana menentukan tambahan cadangan operasinya pada proses bisnis penjadwalan pembangkitan harian untuk suatu sistem yang nanti terdapat suatu penetrasi EBT intermittent di dalamnya, dalam hal ini PLTB gitu ya. Nah, di sini nanti kita menggunakan juga metode baru yang kami usulkan, namanya SDVU ya, Seasonal Daily Variability Uncertainty. Nanti detailnya ada di berikutnya. Nah, ini disampaikan tadi oleh Pak Prof, sudah diapresiasi dengan publikasi di jurnal IEEE Access dengan kualifikasi Q1 gitu ya. Nah, ini yang khusus yang metode kedua. Tadi pertama adalah MSSA ya, yang keduanya adalah namanya Seasonal Daily Variability dan Uncertainty. Memang kita fokus melihat dari sisi variability dan uncertainty-nya secara harian yang sifatnya seasonal. Nah, gitu. Jadi kita melihat adanya suatu sifat variability dan uncertainty yang sifatnya itu musiman ya. Dan itu kita nanti akan cacah gitu ya, atau digunakan untuk simulasi produksi harian, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dia masuk nanti di antara SDVU ini, nanti di antara peramalan beban dan nanti perhitungan ekonomi dispatch-nya gitu ya. Jadi di sini yang sebelumnya tanpa ada SDVU, kemudian di sini ditambahkan SDVU untuk mendapatkan cadangan yang jauh lebih akurat ya, karena sudah menggunakan sistem dynamic confidence level. Jadi datanya secara prosedurnya tadi didapat dulu data-data karakteristik seasonalnya atau musimannya, kemudian diambil komponen uncertainty dan variability, kemudian diproses secara linear dengan Sarima, kemudian hasilnya diproses secara non-linear dengan artificial neural network, kemudian dicari dynamic confidence levelnya, dan baru dari dynamic confidence level ini dihitunglah berapa kebutuhan tambahan cadangan operasi. Nah, kembali lagi ini merupakan salah satu novelty juga ya, karena sudah terbukti juga diuji
dan diterima di jurnal IEEE Access di Desember 2021. Nah, kemudian kira-kira secara diagramnya seperti ini gitu ya, bahwa daya keluaran PLTB itu kemudian diproses secara hybrid dengan Sarima dan artificial neural network, kemudian baru dihitung nanti berapa tambahan cadangan operasi yang jauh lebih optimal ya dibandingkan dengan yang hanya menggunakan statik gitu ya. Kira-kira seperti ini diagramnya. Kemudian perumusannya ya saya rasa ini hanya sebagai representasi aja bahwa ini adalah rumusan dasar dari suatu program atau metode ya Sarima. Kemudian ini adalah suatu perumusan dari metode ANN atau Artificial Neural Network ya. Nanti di sini ada representasi dari kurvanya antara data prediksi dan data forecast dan data realnya ya. Demikian juga nanti di di machine learning-nya atau di neural network menghasilkan suatu grafik ya. Jadi untuk Sarima kami menggunakan aplikasi IBM SPSS Modeler, sementara untuk machine learning kami menggunakan MATLAB ya, MATLAB machine learning sebagai toolnya. Nah ini khusus untuk yang linear ya, bahwa secara data ya, namanya kita menggunakan time series analysis dan forecast, bisa dibagi dua kategori ya. Apa kita melihatnya secara frekuensi domain ataupun time domain, karena memang data kita ini adalah bersifat domainnya atau dasarnya adalah waktu gitu ya. Kita menggunakan time domain. Nah, di sini kita menggunakan yang sifatnya cross correlation atau yang auto correlation. Nah, karena memang sifat datanya lebih menjurus ke auto correlation, sehingga metode ini yang diambil, dan yang paling pas di sini adalah menggunakan ARIMA. Gitu ya. Apakah itu ARIMA? Sini bisa dilihat bahwa ARIMA itu adalah kepanjangan dari Auto Regressive Integrated Moving Average ya. Nanti di sini ada 3 komponen pentingnya adalah P, D, dan Q ya. P itu adalah representasi dari autoregresifnya, kemudian D ini atau diferensiasi itu adalah representasi dari integrated, dan yang Q adalah representasi dari moving average. Ya, jadi nanti diproses menggunakan auto correlation function dan juga partial auto correlation function. Saya rasa ini umum ya di satu metode ARIMA. Kemudian ARIMA sendiri itu sesuatu yang sifatnya masih umum. Nah, ARIMA sendiri mempunyai beberapa varian ya. Nah, varian apa yang akan digunakan dalam penelitian ini? Nah, dari data yang ada gitu ya, atau dari kategori yang ada di situ ada namanya Varima pakai V gitu ya. Ini untuk yang multivariable. Kemudian untuk Varima yang pakai F ini adalah untuk pola long memory, dan ketiga adalah ARIMAX untuk yang mempunyai dependent variable. Nah, tetapi data kita tadi sudah dilihat bahwa mempunyai pola musiman. Nah, sehingga kalau menggunakan pola musiman, yang paling pas adalah menggunakan seasonal ARIMA atau seasonal atau regressive integrated moving average. Sehingga yang diambil adalah varian Sarima dari suatu metode ARIMA yang umum gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya Sarima dengan ARIMA hampir sama ya. Jadi cuman Sarima itu dibagi 2, satu yang mempunyai komponen non-seasonal, dan yang kedua adalah komponen seasonalnya ya. Yang biasanya non-seasonal itu dengan huruf yang kecil ya, sementara yang seasonal dengan huruf yang kapital ya. Sebenarnya sama, masing-masing ada atau regresifnya, ada integrated maupun moving average-nya. Jadi ada P, D, dan Q-nya, tapi dengan representasi yang berbeda lah gitu ya. Nah, secara algoritmanya, jadi data ini sangat banyak ya, itu sekitar 17.000 data gitu ya. Sehingga kalau dihitung secara sekalian itu biasanya datanya sering sekali lama sekali diproses, sehingga kita menggunakan sistem clustering ya untuk data time series-nya, dan kemudian juga digunakan principal component analysis. Nah, ini principal component analysis ini tujuannya adalah untuk menyederhanakan data, ya, menyederhanakan data supaya data-data yang ditampilkan nanti hanya data-data yang memang data-data penting lah, atau yang mewakili dari karakteristik data yang ada, ya. Nah, kemudian standarnya ARIMA atau Sarima, kita akan lakukan identifikasi, estimasi, diagnosa, dan kemudian dilakukan forecast. Nah, ini sesuatu yang prosedur umum ya yang dilakukan dalam suatu metode ARIMA atau Sarima.
Nah, kemudian ini contoh clusteringnya ya, tadi seperti disampaikan datanya data 1 tahun dengan cacah per 30 menit sehingga datanya cukup banyak sehingga harus dilakukan clustering ya untuk memudahkan perhitungan. Nah, dilakukan clustering per jam sehingga nanti akan didapat ada 4 ya kolom dan ada 7 ya, 7 baris ya. Ini menunjukkan data per minggu kira-kira seperti itu ya dengan kolom yang ada. Nah, ini kira-kira dari hasil optimasi dengan menggunakan SPSS, inilah komposisi ARIMA yang paling optimal dengan akurasi yang paling tinggi gitu ya. Nah, kemudian ini kira-kira kedekatan datanya hasilnya sudah cukup akurat antara observe dan data forecast-nya ya. Observe itu adalah data yang dicek, forecast ini adalah data yang kita coba lakukan forecast-nya dengan menggunakan kombinasi ARIMA yang tadi, SARIMA yang tadi. Ini secara parsial ya, dan ini kita lakukan untuk secara totalnya. Jadi secara total maupun secara parsial mempunyai akurasi yang sudah cukup mewakili lah ya secara standar internasional kira-kira seperti itu. Nah, setelah mendapat kombinasi SARIMA yang mempunyai tingkat akurasi yang cukup tinggi, baru kita masuk ke AI-nya ya, baru artificial neural network. Nah, ini yang mungkin secara umumnya aja bahwa sistem kecerdasan buatan itu adalah sesuatu yang sudah lama sebenarnya ditemukan sekitar tahun 150. Kemudian itu dipertajam lagi ya. Jadi machine learning ini adalah pengembangan dari AI gitu ya, artificial intelligence. Kemudian itu sekitar 1980-an dan kemudian di sekitar 2010-an ya itu dikembangkan lagi dengan menggunakan deep learning ya, deep learning. Jadi pengembangannya kira-kira seperti ini, dan di dalam deep learning itu barulah akan banyak dikenal pemakaian dari neural network di sini ya, artificial neural network. Nah, itu di sekitar 2010-an ke atas gitu ya. Nah, ini secara klasifikasi machine learning-nya sendiri untuk data yang karakteristik data yang kita gunakan, kita menggunakan data sifat machine learning yang mempunyai klasifikasi regresi maupun clustering. Tadi kita menggunakan data clustering dan juga dilakukan regresi ya untuk data forecast-nya. Nah, sehingga dari klasifikasi machine learning yang ada digunakan neural network yang paling sesuai lah gitu ya untuk kategori ini gitu ya. Nah, ini memang kalau kami coba pelajari literaturnya, neural network itu sangat banyak sekali ya, bahkan mereka menyebutnya neural network zoo gitu ya, atau kebun binatang yang neural network, karena memang variannya itu bisa sampai ratusan bahkan seribuan gitu ya pengembangannya sampai saat ini gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang sangat dipengaruhi oleh karakteristik data ya. Jadi karakteristik data itu membuat perlu adanya modifikasi dari neural network yang ada ya. Nah, itu yang menyebabkan pengembangannya jadi sangat luas untuk variannya. Nah, jadi memang kalau kita lihat memang banyak sekali ya varian dari neural network ini. Nanti bisa dicek di sini ya di Asimov Institute ya. Sini ada banyak sekali varian-variannya. Nah, kemudian untuk data time series analysis dan forecast, nah ini dari literatur yang kami coba teliti, sebenarnya banyak ya varian neural network yang memungkinkan, tetapi dari hasil konsultasi kami dengan pembimbing cukup diambil 4 besarnya saja. 4 besar yang paling sering digunakan untuk penentuan untuk mengolah data time series analysis dan forecast. Yaitu pertama adalah NARNet ya, atau non-linear atau regressive neural network. Kemudian yang kedua adalah multi-layer perceptron backpropagation atau MLPBP. Yang ketiga adalah wavelet neural network atau WNN, dan yang terakhir adalah long short term memory atau LSTM. Jadi ini yang kami ambil alternatif ya, yang nanti akan diuji coba mana yang paling pas untuk dikombinasikan dengan SARIMA ya. Nah, ini kira-kira skema hybridnya. Jadi pertama kita coba analisa dengan SARIMA sendiri, kemudian bagaimana kombinasinya SARIMA dengan NARNet, SARIMA dengan MLPBP, dengan
wavelet dan terakhir dengan LSTM ya. Nah, itu kira-kira dari sisi skema hybrid AI dalam penelitian ini. Kemudian algoritmanya ya tadi seperti disampaikan, data inputnya adalah data-data hasil SARIMA yang sudah memenuhi tingkat ketelitian tertentu, kemudian dikombinasikan dengan metode varian neural network yang sudah terpilih, yaitu ada 4 metode tadi. Kemudian dilakukan penentuan konfigurasi awal ya. Di sini ditentukan jumlah neuronnya, jumlah hidden layer maupun jumlah epochnya atau jumlah iterasi yang maksimum yang diizinkan gitu ya. Kemudian pembuatan script di MATLAB, saya rasa ini sangat teknis dan tapi memang MATLAB ini sangat user friendly ya. Bahkan saya juga kemarin tuh baru belajar sebenarnya MATLAB untuk neural network, tapi dalam waktu cukup singkat ini bisa dipelajari ya, karena memang cukup user friendly dan juga dia punya online training di situ, sehingga kita bisa belajar sendiri self training lah gitu ya. Nah kemudian sejumlah skenario kombinasi yang memungkinkan untuk kredibel. Jadi memang untuk melakukan script ini ya, ini memang sangat ditentukan dari sifat data ya, sifat data. Jadi dengan sifat data yang berbeda nanti mempunyai script yang berbeda. Bagaimana cara menentukannya? Kembali lagi kita akan banyak belajar dari contoh-contoh yang ada. Jadi seperti saya juga akan coba belajar waktu itu studi literatur dengan data-data yang mirip seperti ini. Nah, baru kita coba menggunakan script yang hampir sama. Tujuannya supaya kita tidak memerlukan suatu iterasi yang terlalu banyak. Karena pernah dicoba secara umum ya, ini iterasinya bisa sampai 1 minggu nggak selesai-selesai gitu, nggak konvergen. Gitu. Tapi setelah kita coba menggunakan script yang lebih cocok ya dengan data, dia iterasinya mungkin hanya 1 hari ya 20 jam gitu mungkin sudah bisa selesai gitu ya. Nah kemudian dilakukan proses training, validating, testing dan forecast. Ini metode umum ya, saya rasa di metode yang ada di forecast dengan neural network. Kemudian untuk tiap varian dan menggunakan parameter statistik yang biasa ya, MAE, MAPE, dan RSME. Baru kemudian dilakukan perbandingan skenario-nya. Nah ini contohnya, ini hanya tampilannya saja, menunjukkan bahwa data SARIMA dikombinasikan dengan NARNet. Ini kira-kira tampilannya di MATLAB. Kemudian ini dengan MLPBP ya, dengan berbagai tampilan-tampilannya cukup inilah ya, cukup user friendly dan cukup informatif lah. Kemudian ini dengan wavelet neural network, dan yang terakhir dengan LSTM ya, atau yang short term memory ya. Nah kemudian dari data-data tadi, dari hasil simulasi baru dibuat coba perbandingannya ya. Pertama untuk variability, untuk data setahun di April 2019 dan Maret 2020. Nah kemudian dibandingkan dari tingkat akurasinya ya, dari ada 5 kombinasi SARIMA sendiri, kemudian kombinasi dengan NARNet, MLPBP, LSTM, dan UNN. Untuk variability, LSTM ini yang mempunyai akurasi paling baik ya. Kemudian dengan MAE yang hanya 0,02 gitu ya, kemudian juga RSME yang 0,03, dan MAPE-nya untuk persentasenya itu di sekitar 2,91. Jadi di bawah akurasi yang distandarkan sekitar di bawah 3% gitu ya. Ini masih memenuhi lah gitu ya. Nah kemudian untuk yang uncertainty-nya jauh lebih akurat lagi ya, dengan MAPE-nya hanya sekitar 1,79%. Sehingga dari hasil penelitian kami, SARIMA plus LSTM ini nanti akan digunakan untuk menentukan ya cadangan operasi dengan menggunakan dynamic confidence level gitu ya. Nah kemudian ini kira-kira setelah menggunakan metode hybrid AI terpilih, nah, dibandingkan ya untuk metode menggunakan static confidence level yang warna biru ya. Nah ini kemudian ini adalah yang menggunakan dynamic. Ini melihat dari sisi cadangan. Nah, di sini terlihat bahwa untuk persentile ya, persentile ini tingkat kepercayaan lah ya, tingkat kepercayaan persentile 90, 91 sampai 99 ya. Jadi semakin tinggi persentile ya, semakin akurat atau semakin tinggi tingkat kepercayaannya. Tetapi untuk untuk data static confidence level terlihat bahwa
dengan persentil yang semakin besar, maka dia kebutuhan cadangan operasinya ini adalah kebutuhan cadangan operasi dalam bentuk per unit ya. Dia mempunyai kebutuhan cadangan operasi yang jauh lebih besar. Nah, dari suatu bagaimana supaya dia bisa menetralisir lah intermitensi tadi, digunakanlah perhitungan untuk menentukan tambahan cadangan operasi gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa dengan menggunakan dynamic confidence level dia mempunyai kecenderungan dengan persentil yang semakin meningkat, kecenderungan cadangannya flat gitu ya, hampir sama lah gitu ya, dan bahkan dia hanya 1/6 ya, dengan tingkat kepercayaan yang sama, tingkat keandalan yang sama, dia hanya sekitar 1/6 bahkan sampai 1/7 dari kebutuhan dengan menggunakan SCL. Ini menunjukkan bahwa memang dengan metode ini jauh lebih efisien ya, tetapi dengan tetap mendapatkan keandalan yang sama ya, dengan tingkat keandalan yang sama, tetapi kebutuhan cadangan operasinya jauh lebih rendah gitu ya. Nah, itu dilihat dari sisi cadangan dari sisi MW. Nah, ini kemudian dilihat dari sisi biayanya. Nah, ini kami coba menggunakan asumsi tambahannya itu dikompensasi dengan 50% PLTG dan 50% PLTD gitu ya. Nah, kemudian terlihat bahwa kebutuhan cadangan operasi untuk menggunakan static confidence level ya, atau yang dia sifatnya itu cadangan itu flat terus sepanjang hari gitu ya. Sementara kalau dynamic confidence level itu dia sifatnya itu akan berubah-ubah sesuai dengan intermittent yang ada. Nah, itu yang kelebihan dari dynamic ini adalah dia punya cadangan yang akan mengikuti fluktuatif dari daya keluaran gitu ya. Nah, untuk yang persentil 90, nah persentil 99 ya tentunya dengan semakin besar persentil kebutuhan cadangan lebih besar ya. Di sini statik dia flat di sekitar 36% gitu PU gitu ya. MW maksud kami di sini sekitar 80 MW. Nah, jadi memang dengan persentil lebih besar cadangannya lebih besar gitu ya. Tapi untuk yang dynamic dia cenderung flat ya tadi, karena memang dia mengikuti fluktuasi yang ada gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari tabel ini di sini ada saving lah dari sisi MWH energi. Nah, ini saving dari sisi rupiah ya. Terlihat bahwa untuk harian, mingguan sampai bulanan dan tahunan didapat saving yang cukup besar, bahkan untuk persentil yang 99 bisa penghematannya sampai dengan 250 miliar ya, jika kita menggunakan dynamic confidence level ya, yang penemuan ini dibandingkan dengan metode konvensional yang digunakan sekarang. Jadi cukup ekonomis, tetapi dengan tingkat keandalan yang relatif sama, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian seperti disampaikan tadi, salah satu persyaratan gitu ya pada saat penelitian ini dari pembimbing kami harus ada satu tool ya, satu aplikasi yang bisa langsung digunakan oleh user, sehingga kami juga ikut merancang suatu aplikasi user interface untuk perhitungannya langsung. Jadi tidak hanya dari sisi metodologi, tapi harus langsung sampai bisa digunakan oleh end user ya. Jadi prinsip kerjanya adalah daya keluaran, kemudian dari ini data inputnya ya, daya keluaran, kemudian dihitung dengan SDVU ya, kemudian data di cluster sampai nanti dapat tambahan cadangan operasi. Kira-kira algoritmanya seperti ini. Nah, tadi seperti disampaikan ada dua pendekatan ya. Pertama plan level. Jadi plan level itu maksudnya penentuan tambahan cadangan operasinya dengan hanya memperhitungkan karakteristik intermittennya tanpa melihat sistem. Jadi intinya ini seolah-olah cadangan itu ditempelkan di pembangkit itu sendiri gitu ya. Nah, jadi intinya keluar dari pembangkit intermitensinya sudah hilang gitu. Nah, kalau yang sistem level dia tidak ditempelkan di pembangkit, tapi dia di sistem gitu ya, di sistem, sehingga nanti akan memperhitungkan karakteristik dari sistem itu sendiri seperti kondisi indeks kekuatan sistem atau sistem stiffness dari sistem yang ada gitu ya. Memang kalau plan level kecenderungannya jauh lebih boros ya, karena tidak memperhitungkan kekuatan sistem, jadi di semua sistem akan sama, tapi dengan menggunakan sistem level dia cadangan jauh lebih ekonomis karena memanfaatkan ya, kekuatan sistem yang ada di sana di satu lokasi gitu ya. Nah, kemudian ini kalau untuk yang plan level ya, untuk data kebutuhan hariannya ya, memang dia jauh lebih andal ya, karena mau di sistem manapun dia akan mengatasi
intermittent sesuai dengan kebutuhan, dengan kondisi pembangkit tersebut. Tetapi di sini kelemahannya adalah dia tidak bisa memanfaatkan dari indeks kekuatan sistem atau kondisi sistem yang ada di situ. Nah, kemudian kita coba buat secara sistem level, gitu. Artinya dia ikut memanfaatkan indeks kekuatan sistem yang ada di lokasi tersebut atau karakteristik sistem lah di mana dia terkoneksi. Nah, di sini pilihannya bisa dihitung berdasarkan jenis hari ya, hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian data-data sistemnya bisa di-input, baik itu untuk kondisi sistem maupun kondisi pembangkit yang ada di sistem tersebut. Nanti di sini bisa dihitung berapa kebutuhan cadangan operasinya, gitu ya. Ini contohnya tampilannya ya, bisa di entry kebutuhan puncak maupun pembangkit jenis pembangkit ya kami buat umum aja ya. Ada pembangkit peakers, load follower, base load, sama nanti ada khusus pembangkit yang EBT intermittennya lah. Dalam hal ini karena kasusnya di Sulawesi, jadi langsung pakai yang Sidrap dan Jeneponto, gitu ya. Kemudian contohnya ini datanya bisa diedit baik tadi untuk beban puncak maupun load faktor. Kemudian contohnya kasusnya seperti ini, misalnya dengan tanpa ada PLTB, gitu ya, kekuatan sistem sekitar 84 MW per Hertz. Kemudian dengan adanya PLTB Sidrap turun ya menjadi sekitar 78. Kemudian dengan tambahnya Jeneponto ya jadi turun lagi jadi sekitar 75. Nah, kemudian inilah kira-kira tambahan cadangan operasi yang dibutuhkan supaya sistem kembali normal. Pengertian normal itu adalah frekuensi tetap di range plus minus 0,2 ya, sesuai dengan grid code, kira-kira seperti itu. Ya, jadi di sini optimal persentilnya di berapa dan berapa kebutuhan tambahan cadangan operasinya, gitu ya, secara energi. Kira-kira seperti itu. Kemudian disimpulkan ya tadi dari penelitian ini ada satu metode awal ya, MSSI itu bisa secara efektif menjelaskan secara komprehensif data statistik dari suatu karakteristik intermittent di mana PLTB atau EBT intermittent terkoneksi. Kemudian untuk SDVU ya bisa menghitung tambahan cadangan operasi yang optimal ya, dengan menggunakan variabel parameter ya, variability dan uncertainty. Kemudian juga dari penelitian ini dapat suatu user interface yang bisa langsung digunakan atau tool yang bisa langsung digunakan oleh user ya. Dan juga dari sisi signifikansinya bisa menghemat ya, menghemat dibandingkan dengan hanya menggunakan metode konvensional ya, yang menggunakan static confidence level yang kalau secara hitungan umumnya gitu ya sekitar 250 miliar per tahun untuk sistem yang ada di Sulawesi. Kira-kira itu. Kemudian untuk sebagai saran seperti disampaikan tadi, aplikasi ini atau implementasi ini akan sangat efektif kalau pembangkit ya yang ada di satu sistem itu aktif secara FreeGov dan IGC yang memang karena intermitensi itu sangat cepat ya, sehingga tidak bisa diatasi dengan manual oleh dispatcher, sehingga harus menggunakan sistem otomatis dari suatu pembangkit ya. Itu tadi disampaikan oleh Pak Suroso di P2B bahwa di P2B ke depannya saat ini kita sedang melakukan upgrade ya control center, karena yang control center existing sudah obsolete atau sudah end of life. Nah, di teknologi berikutnya kita akan menggunakan teknologi artificial intelligence ini ya untuk peramalan beban maupun peramalan pembangkit intermittent, dan juga kita nanti akan menggunakan namanya ADS ya. Ini di atasnya lagi AJC tapi automatic dispatch system gitu ya, yang tidak hanya mengotomatiskan di sisi real time ya, atau di sisi pembangkit real time, tapi juga mulai dari sisi hulu sampai hilir semuanya nanti akan bersifat otomatis gitu ya, terintegrasi. Nah, itu yang nanti jadi salah satu andalan kita bagaimana kita bisa menghadapi adanya penetrasi EBT intermittent di sistem Jamali gitu ya. Nah, kemudian penelitian lanjutnya bisa juga nanti bagaimana memperhitungkan fluktuasi beban ya, karena memang di sini karena waktu terbatas juga untuk penelitian untuk fluktuasi beban seperti smelter tidak diperhitungkan. Tapi sebenarnya ini bisa diperhitungkan, tapi tentunya akan ada penelitian khusus terkait karakteristik beban smelter, termasuk juga statistik terhadap
keandalan pembangkit maupun keadaan sistem transmisi melalui parameter force outlet rate-nya. Nah juga sebenarnya penelitian ini bisa digunakan menghitung energi storage system ya, baik itu yang dari konvensional atau juga bisa menggunakan baterai ya untuk mengantisipasi penetrasi PLTB ya di sistem Sulawesi maupun bisa di sistem-sistem lain ya, karena tadi sudah disampaikan ini bisa digunakan secara nasional. Saya rasa itu aja, ini hanya daftar publikasi yang sudah kami lakukan selama penelitian ini, sudah diterbitkan, dan demikian akhir dari presentasi saya kembalikan ke Pak Dhani Marlen. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.